Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jatipuro, Bapak Bambang Srianto. Yang saya hormati Kapolsek Jatipuro atau yang mewakili. Yang saya hormati Dan Ramil Jatipuro atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Jatiharjo, Bapak Sumadi dan anggota. Yang saya hormati Ketua LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatiharjo, Bapak Joko Santoso AMD dan anggota. Yang saya hormati Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa KPMD Desa Jatiharjo dan anggota. Yang saya hormati Kader Pemberdayaan Manusia Desa Jatiharjo. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiharjo. Yang saya hormati Bidan Desa Jatiharjo. Yang saya hormati perwakilan dari pendidikan dari PAUD dan TK. Yang saya hormati perwakilan dari Karang Taruna Desa Jatiharjo. Yang saya hormati seluruh Ketua RT, Ketua RW sedesa Jatiharjo. Yang saya hormati Danton Limas Desa Jatiharjo. Yang saya hormati pendamping lokal Desa Jatiharjo. Dan saya hormati perangkat Desa Jatiharjo. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada siang hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam rangka musyawarah desa rencana kerja pembangunan tahun 2024 Desa Jatiharjo di kantor Desa Jatiharjo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini hari Selasa Wage tanggal 5 September tahun 2023, Desa Jatiharjo mengadakan musyawarah desa sehubungan dengan rencana kerja pembangunan tahun 2024. Untuk itu izinkanlah saya untuk memaparkan, untuk mempresentasikan sehubungan dengan rencana kerja pembangunan tahun 2024. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pekerjaan pembangunan di tahun 2023 dan kegiatan yang lain. Yang pertama, ini adalah peta Desa Jatiharjo yang mana untuk Desa Jatiharjo sudah mempunyai peta digital yang bisa diakses melalui internet, hasil kerjasama dari pemerintah Desa Jatiharjo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar. Itu sehubungan dengan apapun lokasi tanah dan kepemilikannya semua bisa diakses di internet. Selanjutnya akan kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan pembangunan Desa Jatiharjo tahun 2023. Yang pertama kegiatan desa. Yang pertama adalah renovasi balai desa atau gedung olahraga yang mana ruangan yang sekarang temboknya sudah banyak yang rusak, semua dikupas dan diganti dengan plesteran yang baru. Renovasi balai desa itu mendapatkan bantuan dari Kabupaten Karanganyar sebesar 100 juta rupiah. Yang selanjutnya renovasi kantor desa, ruang pelayanan dan ruang rapat di Desa Jatiharjo, yang mana kegiatan ini mendapat juga bantuan dari Kabupaten Karanganyar sebesar 75 juta rupiah. Sekarang sudah dalam pelaksanaan, semoga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kegiatan di Dusun Tangkluk. Yang pertama adalah kegiatan taut jalan sebelah timur rumahnya Mbah Dikun, jalan arah ke Dusun Pundung. Ini bantuan dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi sebesar 150 juta rupiah. Dan juga terima kasih atas bantuan dari keluarga besar Mbah Dikun yang sudah membantu kegiatan ini dan juga seluruh masyarakat Dusun Tangkluk yang sudah berkontribusi membantu kegiatan ini dalam bentuk apapun. Pekerjaan sudah selesai dan semoga bermanfaat dan akan memperlancar transportasi dari Dusun Tangkluk ke Pundung maupun sebaliknya. Selanjutnya rapat beton
atau ngecor jalan Rajangan arah rumah Pak Tanu, karena kondisinya sudah sangat rusak dan susah sekali akses mobil untuk sampai ke depan rumah Pak Tanu, dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah sekarang untuk transportasi ke rumah Pak Tanu baik menggunakan motor maupun mobil sudah bisa berjalan dengan baik. Anggaran ini didanai dari dana desa Desa Jatiarjo 23 juta rupiah. Selanjutnya juga pembangunan rapat beton atau jalan Rajangan arah Masjid Al-Hidayah dari jalan utama menuju ke Masjid Al-Hidayah. Bahwa jalan ini adalah jalan paling barat di Dusun Tangkluk maupun di Desa Jatiarjo, karena sebelah barat jalan ini sudah masuk wilayah Jatiwarno. Kegiatan sudah dilaksanakan dan semoga memperlancar transportasi warga Tangkluk semuanya. Kegiatan selanjutnya juga ada rapat beton atau jalan Rajangan sebelah barat rumah Pak Sukimin, yang mana kegiatan ini murni dari swadaya masyarakat. Karena apa? Karena hasil kegiatan yang berupa upah tenaga di jalan rapat beton jalan Rajangan arah Pak Tanu dan rapat jalan beton arah Masjid Al-Hidayah, upah tenaganya dikumpulkan dan akhirnya bisa digunakan untuk membangun jalan Rajangan sebelah barat Pak Sukimin yang kondisinya rusak. Yang mana nanti untuk kegiatan selanjutnya akan dilakukan pengaspalan atau sensit jalan Rajangan dari Indang Dukun sebelah selatan jalan utama dan lanjut ke sebelah utara ke arah Dusun Pundung, yang mana ini melewati jalan Rajangan sebelah barat Pak Sukimin yang kondisi sebelum diperbaiki sudah sangat rusak dan untuk kegiatan pengaspalan tidak bisa dilaksanakan kalau tidak diperbaiki. Terima kasih sekali lagi kepada warga Dusun Tangkluk semuanya yang telah berkontribusi, yang telah membantu kegiatan pelaksanaan pembangunan di Dusun Tangkluk. Selanjutnya di Dusun Sidoarjo, kegiatan yang pertama adalah jembatan Jalan Usaha Tani di sebelah barat Dusun Sidoarjo arah ke Tangkluk atau ke arah Pundung. Ini sebagai jalan alternatif karena sudah dibangun jalan usaha tani dan jembatannya saat ini sudah bisa dilewati untuk kegiatan transportasi masyarakat sehubungan dengan pertanian. Kedua, juga pembangunan jalan usaha tani di tempatnya di sebelah selatan rumah almarhum Pak Darno, karena di lokasi ini juga dibangun jalan usaha tani yang menghubungkan Dusun Tangkluk ke Sidoarjo Etan. Semoga setelah dibangun jembatan ini, transportasi masyarakat sehubungan dengan kegiatan pertanian, baik membawa hasil pertanian maupun untuk transportasi perorangan bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya, aspal Jalan Rajangan dari jalan utama menuju arah Masjid Baitul Makmur, Tugu Sidoarjo. Ini juga sudah dilaksanakan. Ini mendapat bantuan dari provinsi sebesar 75 juta rupiah. Untuk jembatan Jalan Usaha Tani, baik yang sebelah barat Sidoarjo atau yang sebelah selatan rumah almarhum Pak Darno, itu dibiayai dari dana desa. Selanjutnya juga Rajangan dari jalan utama ke arah utara menuju ke arah Pak Waridi, itu dia biayai dari bantuan provinsi sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya juga kegiatan yang lain, rapat beton atau jalan Rajangan paling selatan di Sidoarjo, Tugu Sidoarjo, tepatnya di depan rumah Pak RT Daryanto sampai ke sebelah timur, sampai depan rumah Pak Timan. Bahwa kegiatan ini sebenarnya sudah dianggarkan di tahun 2020, karena adanya pandemi COVID, maka kegiatan ini dibatalkan diganti dengan kegiatan yang lain sehubungan dengan fokus penanganan COVID-19. Kegiatan selanjutnya juga ada pembangunan teras dan pasang keramik Bali Dusun, yang mana kegiatan ini mendapat bantuan dari bantuan kabupaten sebesar 50 juta rupiah, dan diharapkan setelah kegiatan ini Balai Dusun Sidoarjo sudah dianggap selesai karena sudah finishing, karena tinggal kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan penyelesaian. Setelah selesai, semoga Balai Dusun Sidoarjo bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan apapun.
Selanjutnya untuk Dusun Pundung ada kegiatan pembangunan atau lanjutan pembangunan Balai Dusun, yang mana ini sudah tahap ketiga. Yang pertama mendapat bantuan dari Kabupaten 15 juta untuk tiang panjang. Kegiatan kedua mendapat 50 juta rupiah juga dari bantuan kabupaten, bantuan keuangan kabupaten 50 juta rupiah untuk dak, dan yang dilaksanakan hari ini atau saat ini adalah tahap ketiga atau pembangunan Balai Dusun yang juga dibiayai dari bantuan Kabupaten Karanganyar sebesar 50 juta rupiah. Semoga dengan kegiatan tahap ketiga ini Balai Dusun Pundung sudah bisa dimanfaatkan untuk pertemuan atau kegiatan yang lain. Selanjutnya untuk Dusun Losari, yang pertama kegiatan pembuatan jalan usaha tani sebelah selatan Dusun Jetis dibiayai dari dana desa, dan untuk sementara memang belum panjang jalan usaha taninya, baru sekitar hanya 50 sampai 60 meter. Diharapkan untuk ke depan nanti bisa dilanjutkan lagi. Kegiatan yang selanjutnya adalah aspal atau sensit Jalan Rajangan, Dusun Losari Selatan Jalan Utama. Ini sudah hampir selesai, tinggal satu ruas yang belum selesai dari rumah Pak Pujiatmono sampai depan rumah Mariam. Insya Allah nanti untuk selanjutnya bisa diselesaikan. Juga ada aspal Jalan Rajangan area Dusun Jetis juga sudah dilaksanakan, sudah selesai. Kedua kegiatan ini mendapat bantuan dari provinsi sebesar 200 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya juga ada aspal Jalan Rajangan arah Hendang Dukun sebelah utara jalan utama, dari sebelah timur rumah Pak Kadus Sinto arah Hendang Dukun. Ini juga mendapat bantuan dari bantuan keuangan provinsi sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya untuk kegiatan yang lain di Dusun Supan Mawang, yang pertama adalah berem jalan dari arah Tangkluk ke Dusun Mawang, yang mana tujuannya adalah untuk memperlancar transportasi, karena kondisi sebelum diberem jalannya untuk yang dicor sangat sempit. Untuk transportasi dua kendaraan yang berlawanan arah kurang maksimal, sehingga cornya perlu dilebarkan lagi, dan sekarang kondisinya sudah sangat baik. Untuk transportasi baik motor maupun mobil sudah sangat aman. Selanjutnya kegiatan selanjutnya juga aspal Jalan Rajangan RT 20 sampai RT 21, dari depan rumahnya Pak RT 20 Pak Saiman sampai ke arah selatan, depan samping sebelah timur rumah Pak Haji Ripto, depannya Pak Yadi, dan terakhir di depannya rumah Pak Kardi sampai sebelah timur rumahnya Mas Yatno Miayam. Yang mana kegiatan ini sudah selesai, jadi untuk jalan Rajangan di Dusun Mawang sudah selesai. Ini juga mendapat bantuan dari provinsi sebesar 120 juta rupiah. Untuk berem jalan arah Tangkluk itu dibiayai dari dana desa tahun 2023 sebesar 24 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya ada pembangunan jaringan irigasi desa dari belakang rumahnya Mbah Haji Ripto ke arah barat sampai ke terakhir di depan rumahnya Mas Teguh. Pembangunan jaringan irigasi desa atau JIDES ini mendapat bantuan dari provinsi, bantuan keuangan provinsi sebesar 200 juta rupiah, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh warga yang memakai air untuk sawah di saluran ini, dan sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang terlibat di kegiatan ini. Untuk yang kegiatan selanjutnya, pembuatan gapura batas desa yang letaknya di sebelah utara jembatan atau petek Kelampok, tepatnya di sebelah selatan warung makan sawah Ragil Kuning. Sudah dalam tahap pengerjaan, sudah 80%. Ini juga mendapat bantuan dari bantuan keuangan kabupaten sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya untuk kegiatan di Dusun Gempol, yang pertama adalah pembangunan jalan usaha tani dari depannya Pak RW Agus atau sebelah timurnya rumah Mbah Lurah Sepuh, dari arah jalan raya sampai ke pinggir kali. Ini juga dibiayai dari dana desa dengan pekerjaan padat karya tunai desa, dan semua warga yang terlibat di kegiatan ini
baik bapak-bapak, baik ibu-ibu maupun yang lain itu mendapat upah daripada kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk transportasi petani yang menggunakan jalan ini untuk mengangkut hasil pertanian. Kegiatan selanjutnya, aspal dan rajangan dari RT 23 sampai RT 24 dari depannya Mbah Kadar atau depannya Pak Wiyadi sampai ke depannya Pak Kota. Ini juga mendapat bantuan keuangan provinsi sebesar 150 juta rupiah. Masih ada beberapa ruas yang belum bisa diaspal karena keterbatasan anggaran dan semoga tahun depan sudah bisa dilanjutkan lagi. Selanjutnya kegiatan di Dusun Sindon. Yang pertama adalah pembangunan irigasi perkumpulan petani pemakai air atau P3A yang tepatnya di saluran irigasi sebelah utara Dusun Sindon atau sebelah utara lapangan. Ini dari Kementerian PUPR pusat dengan anggaran 195 juta rupiah dan sudah dilaksanakan, di mana kegiatan ini dari penilaian di PUPR Kabupaten Karanganyar dan Balai Besar Tuan Solo, kegiatan di sebelah utara Dusun Sindon ini sebagai kegiatan terbaik se-Kabupaten Karanganyar, di mana Kabupaten Karanganyar ada 54 desa yang mendapat kegiatan ini. Kegiatan di Dusun Sindon Desa Jatiharjo menjadi kegiatan yang terbaik di Kabupaten Karanganyar dan mendapat peringkat nomor 5 se-Solo Raya, di mana desa yang mendapat bantuan ini ada 311 desa se-Solo Raya. Terima kasih atas dukungan dari warga Dusun Sindon dan Sidoarjo yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, kegiatan di Dusun Sindon adalah pembangunan Balai Dusun Dusun Sindon. Ini mendapat bantuan keuangan dari kabupaten sebesar 50 juta rupiah. Juga dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada keluarga Mbah Slamet Wiryono yang sudah mewakafkan tanahnya seluas 700 meter persegi, yang mana ini dipergunakan untuk pembangunan yang berhubungan dengan kegiatan Dusun Sindon, baik lumbung maupun rencana dibuat gor mini untuk bulu tangkis. Lagi terima kasih kepada keluarga Mbah Slamet Wiryono yang telah mewakafkan tanahnya. Semoga memberikan keberkahan untuk keluarga Mbah Slamet Wiryono. Dan juga dukungan dari warga Dusun Sindon yang sudah melaksanakan kegiatan ini, yang mana saat ini baru dalam tahap pondasi dan pembangunan awal, dan semoga nanti tahun-tahun berikutnya bisa dilanjutkan lagi. Kegiatan selanjutnya dihubungkan dengan sapi pemberdayaan, di mana Desa Jatiharjo di tahun 2020 sampai tahun 2022 telah mengadakan sapi pemberdayaan dengan jumlah besar 25 ekor, yang mana 22 itu pemberdayaan untuk masyarakat diberikan kepada dusun, yang mana tiap-tiap dusun sudah ada pengembangannya. Pertama, Dusun Cupan Mawang ada 2 ekor sapi untuk pemberdayaan dusun, ada 1 ekor untuk Karang Taruna, ada 1 ekor untuk Linmas Sesida Jatiharjo, dan 1 ekor lagi pemberdayaan dari hasil PNPM, yang mana baru 1 sapi yang sudah berkembang, yaitu sapi di rumah Pak Karjo, sudah beranak 2 ekor. Selanjutnya untuk Dusun Losari ada 3 ekor lembu atau sapi dan ada 1 ekor yang sudah beranak. Untuk Dusun Tangkluk ada 3 ekor sapi juga yang beranak sudah 2 ekor. Untuk Dusun Pundung ada 3 ekor yang beranak 1 ekor. Untuk Sidoarjo ada 4 ekor yang beranak 2 ekor. Untuk Sindon ada 3 ekor yang sudah beranak 2 ekor. Dan yang terakhir di Dusun Gempol ada 3 ekor yang sudah beranak 2 ekor. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, baik yang memelihara dan karena bagi hasilnya untuk dusun, untuk yang melihara dan untuk desa. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, kegiatan-kegiatan yang perlu ada pembiayaan bisa sebagian dibiayai dari bagi hasil pemberdayaan sapi. Selanjutnya, dokumen kegiatan pembangunan Desa Jatiharjo tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, Dusun Tangkluk yang sudah tadi disampaikan dengan talut jalan. Seperti ini keadaan di lapangannya sudah sangat
Yang kemarin banyak yang longsor, sekarang sudah sangat baik, dan nanti untuk ke depan jalan ini bisa diperbaiki lagi semua dengan ruas yang dicornya, biar untuk kendaraan yang berpapasan tidak bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan lain dapat di rumah Pak Tanu sudah selesai, dan alhamdulillah transportasi dari rumah Pak Tanu ke jalan raya sudah semakin baik. Yang lain ada rapat beton arah Masjid Al Hidayah juga sudah selesai, dan semoga ini memberikan manfaat ke warga Dusun Tangkluk. Selanjutnya kegiatan yang lain di Dusun Tangkluk, ada rapat beton sebelah barat Pak Sukimin, ini juga sudah selesai. Ini hasil daripada swadaya masyarakat, yang mana dari hasil kegiatan tempat yang lain dannya dikumpulkan untuk membangun jalan ini. Dusun Losari, aspal jalan Rajangan Dusun Jetis dan Losari Kidul Dalan. Kondisinya seperti ini, yang sebelah kiri Dusun Jetis dan yang sebelah kanan ini kegiatan di Dusun Losari. Selanjutnya juga aspal jalan Dusun Losari arah ke Sendang Dukun, yang dulu jalannya licin, yang alhamdulillah setelah dilakukan pengaspalan untuk transportasi baik di musim hujan maupun di musim kemarau sudah sangat aman. Selanjutnya kegiatan di Dusun Losari juga yang bukan dengan kegiatan pertanian, jalan usaha tani sebelah selatan Dusun Jetis arah ke Supan. Seperti ini kondisinya untuk pembukaan jalan baru, dan ke depan nanti kalau sudah ada anggarannya, nanti bisa dilanjutkan untuk di beton atau di rapat beton atau dicor. Ini kondisinya seperti ini sebelah selatan Dusun Jetis. Selanjutnya di Dusun Sidoarjo, yang pertama aspal jalan yang sebelah kiri, ini dari jalan raya arah Tugu atau ke arah Musola Baitul Makmur, dan yang sebelah kanan arah rumah Pak Waridi. Alhamdulillah sudah selesai, dan semoga nanti di tahun-tahun berikutnya jalan-jalan rajangan yang belum diaspal nanti bisa dilaksanakan pengaspalan. Selanjutnya untuk Dusun Sidoarjo ada rapat beton juga di sebelah selatan, Jalan Rajan paling selatan, depan rumah Pak RT Daryanto ke sebelah timur, yang mana ini kegiatan yang tertunda dari tahun 2020 karena pandemi Covid. Kondisinya seperti ini, hasil pekerjaannya seperti ini, dan semoga ini bermanfaat karena kondisi sebelum diperbaiki jalannya sudah rusak dan licin. Yang lain kegiatan di Dusun Sidoarjo, jembatan Jalan Usaha Tani Utara Tangkluk arah Sidoarjo Wetan. Seperti ini kondisinya, dan semoga nanti memberikan kemudahan transportasi kepada masyarakat, baik yang untuk pertanian, membawa hasil pertanian, maupun untuk transportasi perseorangan. Yang selanjutnya juga jembatan Jalan Usaha Tani yang dari Tugu arah ke Tangkluk atau arah ke Pundung sebelah barat Dusun Sidoarjo atau sebelah barat Tugu, yang mana sudah selesai dan bisa dimaksimalkan untuk kegiatan transportasi baik petani maupun persorangan untuk mengangkut hasil pertanian. Selanjutnya untuk Dusun Gempol juga ada kegiatan aspal jalan depan rumah Pak Kadar sampai depan rumah Pak Kota, yang mana ini kegiatan juga didanai dari bantuan keuangan provinsi, dan ada beberapa ruas yang belum bisa dilaksanakan, sebuah tahun depan bisa dilaksanakan. Selanjutnya untuk Dusun Gempol ada juga pembangunan jalan usaha tani dari depan rumah Pak RW Agus sampai ke pinggir kali arah ke Gedangan. Ini juga memperlancar transportasi petani yang untuk mengangkut hasil pertaniannya, yang kemarin tidak ada jalannya, sekarang sudah dibangun, dan semoga ini bermanfaat. Selanjutnya Dusun Depan Mawang, yang pertama aspal jalan dari depan Pak RT Saiman sampai wilayah RT 21 seperti ini, dan untuk Dusun Mawang untuk jalan Rajan sudah selesai, dan untuk Dusun Supan masih beberapa ruas yang belum mendapat kegiatan pengaspalan. Semoga ke depan jika anggarannya memungkinkan bisa dilanjutkan untuk menyelesaikan pengaspalan di Jalan Rajangan Dusun Supan. Kegiatan di Dusun Mawang, derem jalan dari arah Tangkluk ke Dusun Mawang yang dulu jalannya sempit, jalan cornya sempit, sekarang sudah diperluas, yang akhirnya nanti untuk transportasi baik dari Mawang
ke Tangkluk atau Tangkluk ke Mawang, baik kendaraan motor maupun mobil sudah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya juga kegiatan yang lain, jaringan irigasi desa dari belakang rumah Pak Haji Ripto sampai depan rumah Pak Teguh. Ini juga dari bantuan dari provinsi dan ini akan memberikan manfaat kepada petani pemakai air yang melewati jaringan ini sehingga akan mempermudah untuk pengairan di sawah petani yang menggunakan airnya. Selanjutnya untuk Dusun Mawang juga ada kegiatan penghijauan yang terletak di Ororo Pucung sebelah timur Dusun Supan, yang mana dulu tempat ini adalah untuk bangunan ternak tapi sudah berpuluh tahun tidak dipakai, dan untuk diberdayakan agar menjadikan tempat yang produktif ditanami tanaman penghijauan hasil kerjasama dari Karang Taruna Dusun Supan Mawang dan para warga Dusun Supan Mawang. Ada yang ditanami cengkeh, ada ditanami apokat, juga jambu air, juga beberapa tanaman buah seperti durian. Semoga ini memberikan manfaat nanti ke depannya untuk Karang Taruna Dusun Supan Mawang dan warga Dusun Supan Mawang pada umumnya. Selanjutnya juga kegiatan di Dusun Sindon telah saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Ini sudah dilaksanakan di sebelah utara lapangan sampai arah selatan makam Sindon. Ini sudah diselesaikan dan mendapatkan apresiasi dari DPUPR dan Balai Besar Bengawan Solo sebagai kegiatan terbaik se-Kabupaten Karanganyar. Lagi terima kasih untuk warga Sindon dan Sidoarjo yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya untuk kegiatan yang lain ini adalah Dusun Sindon. Ini adalah kunjungan dari tim pengawas dan penilai dari DPUPR dan Balai Besar Bengawan Solo yang menilai kegiatan di Dusun Sindon, kegiatan P3A, perkumpulan petani pemakai air. Ini dokumentasi penyerahan hadiah sebagai kegiatan terbaik se-Kabupaten Karanganyar dan kegiatan dengan nilai nomor 5 terbaik se-Solo Raya diterimakan di Hotel Swiss Berlin Saripetojo Solo dan diserahkan langsung dari DPUPR dan Balai Besar Bengawan Solo. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan semuanya dengan kegiatan ini yang menghasilkan kegiatan yang sangat baik. Selanjutnya untuk pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini di tahun 2023 sudah tahap akhir, yang mana kegiatan ini merupakan bantuan dari kabupaten, bantuan keuangan kabupaten. Yang pertama, pembangunan gapuro batas desa di Dusun Supan sudah 80%, pembangunan balai dusun Sindon dalam permulaan, pondasi dan dinding. Nomor 3, lanjutan pembangunan balai dusun Sidoarjo, yang insya Allah nanti setelah kegiatan ini balai dusun Sidoarjo sudah selesai. 4, lanjutan pembangunan balai dusun Pundung. Untuk yang tahap ketiga, semoga setelah kegiatan ini sudah bisa digunakan untuk pertemuan atau kegiatan lain di Dusun Pundung. Nomor 5, perbaikan atau rehabilitasi balai desa atau gedung olahraga sudah dilaksanakan 40% kegiatan dan semoga nanti bisa segera selesai. Akhirnya bisa digunakan untuk sarana olahraga, terutama bulu tangkis dan tenis meja untuk warga desa Jatiharjo. Yang keenam, perbaikan atau rehabilitasi kantor desa, yang mana kegiatan ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan administrasi bisa berjalan dengan baik, yang mana perbaikan ruangan untuk pelayanan masyarakat dibuat lebih nyaman dan lebih rapi. Mohon doanya semoga bisa berjalan dengan baik dan akhirnya nanti akan mempermudah pelayanan administrasi kepada warga desa Jatiharjo. Selanjutnya, prioritas pembangunan desa Jatiharjo tahun 2024. Yang pertama di Dusun Sidoarjo, kegiatan rencana dilaksanakan berem jalan dari arah pos Kamling Tugu arah Tangkluk karena kondisinya sudah rusak dan untuk kanan kiri jalan untuk saluran air belum ada, sehingga nanti kalau bisa dilaksanakan di tahun 2024, nanti transportasi dari Sidoarjo ke Tangkluk dan selanjutnya atau sebaliknya akan berjalan dengan baik. Untuk Dusun Tangkluk, rabat beton
perempatan jalan utama arah ke rumah Pak RT Winarto. Kondisinya seperti ini, sudah sangat parah dan ini perlu pengecoran ulang agar transportasi dari warga Tangkluk bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya juga usulan dari Tangkluk adalah perbaikan untuk Dusun Tangkluk untuk drainase atau kali gundang, ditambah berem sebelah utara Pak RW Sukimin arah ke Pundung karena kondisinya seperti ini, dan kalau musim hujan, kalau membawa kendaraan keluar dari jalan cor itu sangat licin dan tidak bisa berjalan. Semoga bisa dilaksanakan di tahun 2024. Selanjutnya juga usulan dari Dusun Tangkluk untuk perbaikan dam irigasi sebelah utara Dusun Tangkluk yang kondisinya seperti ini, yang mana ini bertujuan untuk memaksimalkan agar distribusi air di wilayah utara Dusun Tangkluk untuk persawahan di wilayah Dusun Tangkluk bisa berjalan dengan baik dan akhirnya untuk distribusi air bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya di Dusun Losari, Rabat Beton Jalan Rajangan di RT 17, tepatnya sebelah barat rumah Pak Kadusinto, yang mana ini juga sudah tertunda beberapa tahun karena keterbatasan anggaran dan juga karena pandemi COVID. Insya Allah nanti tahun 2024 bisa dilaksanakan. Selanjutnya dari Dusun Cindon, drainase atau kali gondang dari perempatan ke arah makam Sindon. Karena untuk musim hujan, air hujannya mengalirnya tidak terkendali. Kalau nanti dibuatkan drainase atau kali gondang akan diarahkan ke sisi utara, akhirnya air hujannya bisa dikondisikan. Selanjutnya di Dusun Supan Wawang, usulan untuk rabat beton Jalan Usaha Tani dari Jalan Raya timur Dusun Supan arah ke Oro-Oro Pucung, yang mana nanti kalau Oro-Oro Pucung sudah produktif, sudah menghasilkan daripada penghijauannya, nanti untuk transportasi untuk membawa hasilnya nanti akan sangat mudah dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kondisinya seperti ini, jalan yang dari Jalan Raya ke Oro-Oro Pucung jika dilewati motor sudah bisa, tapi juga belum nyaman. Selanjutnya juga usulan dari Dusun Mawang sehubungan dengan kegiatan ini adalah dam irigasi di Dusun Mawang, tepatnya sebelah selatan Dusun Mawang. Untuk Dusun Gempol, yang usulannya adalah perbaikan talud jalan dan berem jalan alternatif ke Gempol atau ke Sindon timur Bali Desa. Kondisinya seperti ini, longsor dan nanti bisa diperbaiki, dan mungkin juga perlu ada berem jalan biar jalannya untuk transportasi menjadi lebih luas, sehingga transportasi baik dari Gempol ke arah Sindon maupun dari jalan raya ke arah Gempol lanjut ke Sindon bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk kegiatan desa yang akan dilaksanakan adalah pembangunan tribun penonton, kios, dan toilet umum di lapangan sepak bola. Untuk rencana seperti ini dan semoga nanti bisa realisasi di tahun 2024, sehingga untuk kegiatan olahraga di lapangan sepak bola itu akan berjalan dengan baik dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, contohnya toilet umum, itu bisa segera dibangun agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Desainnya seperti ini dan minta doanya semoga bisa dilaksanakan di tahun 2024 secara bertahap. Semoga lapangan Jatiharjo sebagai ikon daripada Desa Jatiharjo akan memberikan manfaat baik ke dalam bidang olahraga maupun kegiatan masyarakat sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peribadahan, biasanya digunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan desa yang lain ini lanjutan dari kegiatan pembangunan tribun. Desainnya seperti ini, nanti lapangannya seperti ini, sebelah baratnya ada lapangan poli, ada bangunan Pansimas, dan juga akan dibangun tribun penonton sekaligus di bawahnya untuk kios. Akhirnya setelah tribunnya bisa dibangun, untuk yang sebelah bawahnya atau di bawahnya bisa digunakan untuk kios yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Usulan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan
baik kabupaten maupun provinsi. Yang pertama untuk Dusun Sindon, pengajuan janji jalan rajangan RT 1, 2, 3, 4. Insya Allah kalau bisa realisasi untuk jalan rajangan Dusun Sindon, semua sudah bisa diaspal. Nomor 2, janji jalan rajangan Dusun Sidoarjo RT 567. Dan nomor 3, janji jalan rajangan Sidoarjo RT 8, 9, 10. Kalau anggaran ini bisa di tahun 2024 bisa dianggarkan atau bisa dicairkan, maka kegiatan di janji jalan rajangan di Dusun Sidoarjo sudah hampir selesai. Nomor 4, rabat beton timur Dusun Supan, tadinya sudah disampaikan, menuju ke Ororo Pucung. Talut saluran irigasi Mawang depan rumah Pak Teguh yang belum selesai nanti akan dilanjutkan ke arah barat sampai ke Dusun Jetis. Nomor 6, sensit jalan utama Dusun Tangkluk yang mana saat ini baru mencapai di depan makam, nanti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya jika pengajuan daripada kegiatan dari bantuan keuangan provinsi untuk tahun 2024 bisa dicairkan. Selanjutnya nomor 7, juga janji jalan rajangan di RT 1314. Jalan rajangan dari arah Dangdukun, nanti di sebelah selatan jalan utama, jalan rajangan bisa disensit dan lanjut ke arah utara sampai ke arah ke Dusun Pundung. Semoga kegiatan ini di tahun 2024 juga bisa dilaksanakan. Untuk Dusun Losari, pengajuan talut jalan utara Dusun Losari arah ke Tangkluk atau arah Dangdukun, karena sebagian jalannya banyak yang longsor dan juga perlu ada pembenahan agar jalan arah ke Tangkluk dari Dusun Losari nanti bisa dimanfaatkan warga dengan baik. Karena banyak tempat-tempat yang dikhawatirkan longsor, perlu dibangun talut jalan di sebelah utara Dusun Losari. Dusun Pundung, ada pengajuan talut jalan sebelah selatan Dusun Pundung arah ke Tangkluk. Karena memang kondisi jalannya masih sempit, nanti kalau sudah ada talut jalan, sisi jalan kanan kiri bisa ditambah dan akhirnya transportasi dari Dusun Pundung ke Tangkluk atau sebaliknya bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir di Dusun Gempol, pengajuan sensit jalan rajangan RT 23 dan RT 24. Jika ini bisa realisasi, jalan ruas jalan di Dusun Gempol, jalan rajangan, itu bisa diaspal semuanya. Yang saya hormati, demikian presentasi berkenaan dengan kegiatan di tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.